Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya, masih Dr. Fikri, as always. Nah, hari ini kita mau bicara soal kekacauan, chaos, disorder, or whatever yang similar dengan itu. Ini baik di dunia internasional, nasional, lokal. Kita lihat nih kayaknya di mana-mana chaos ini kan. Why chaos? Problemnya adalah pada mind. Kalau bahasa positive psychology itu mindset, mental, psychology adalah mental states, hal pikiran ya. Jadi karena perilaku itu adalah respon dari proses berpikir, baik berpikir kritis maupun berpikir tidak kritis, baik berpikir rasional maupun berpikir tidak rasional ya. Nah, pikiran kritis, rasional atau tidak kritis, tidak rasional, ini yang menyebabkan respon seseorang itu berbeda-beda. Nah, apa yang terjadi pada kekacauan hari ini itu karena proses berpikir. Misalnya Donald Trump tiba-tiba dia bilang, ya udah serang Iran, wah, eksekusi Khamenei, whatever dan lain-lain. Netanyahu, siapa lagi? On the opposite ada Vladimir Putin, ada Xi Jinping ya. Badut-badut di tengah ada Zelensky, whatever ya, lain-lain itu. Nah, kalau yang salah berpikir, salah buat keputusan itu kita yang powerless, yang nggak punya kekuasaan ini, ya efeknya ya kecil. Tapi kalau yang salah berpikir itu, yang melakukan fallacy itu adalah orang yang sangat powerful, maka efeknya mengakibatkan chaos dan disorder di mana-mana. Nah, kita mau bicara ini dalam konteks René Descartes ya. Dualitas. Orang tuduh René Descartes itu duality, body and soul. Itu René Descartes. Filosofi body and soul. Makin kesini jadi body and mind, and then jadi brain and mind ya. Jadi dualitas yang terpisah, yang saling opposite satu sama lain ya. Maka dalilnya René Descartes itu cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Itu akhirnya diselewengkan, disalahfahami, jadi seolah-olah eksistensi manusia itu karena dia berpikir. Sehingga apapun produk pikirannya sebagai manusia, dia bisa kita katakan eksis. Nah, padahal nggak begitu ya. Cogito itu bukan aku berpikir, tapi cogito itu adalah pikiran. Pikiran, dia kayak akal aktif, dia kayak dunia idenya Plato, itu adalah satu pikiran yang universal ya. Jadi kapan kita dianggap ada? Kapan manusia ini kita bisa katakan ada? Ketika itu kita berpikir,
kita menggunakan hukum-hukum kogito. Nah, jadi kogito lah yang membuat aku ada. Jadi ini linear dengan dunia idenya Plato, dan ini linear dengan konsep inteleknya Aristoteles. Ya. Karena intelek itu yang menyebabkan kita ada. Jadi kalau kita mau benar-benar ada, maka kita harus berpikir, tidak hanya sekedar berpikir, tapi kita berpikir seutuhnya, sepenuhnya, sebulatnya, selengkapnya, apalagi berdasarkan prinsip-prinsip kogito. Jadi kogito itu bagi saya ya, itu ide, dunia ide, dia similar with that. Bagi saya dia aktif intelek, ya. Dia kalau dunia ide Plato, kalau aktif intelek itu Aristotelian. Nah, maka ini ke Ibnu Sina, ya, yang dia neoplatonik, dia Aristotelian juga. Maka ketika René Descartes baca bukunya Ibnu Sina dengan konsep The Flying Man, nah dia lagi bicara soal itu, prinsip-prinsip itu semua, sehingga dia bilang cogito ergo sum. Kalau kita nggak cogito, kita nggak ada. Kalau kita nggak berpikir pakai prinsip cogito, kita nggak ada. Makanya sekarang kekacauan ini ya, penyebab kerusakan ini mereka nggak ada nih. Siapa? Si Trump, Netanyahu, dan lain-lain itu nggak ada mereka. Kita jangan kali 0, kali kosong. Kalau kali 0 masih ada wujudnya, kosong, nggak ada, dia hampa. Kayak si Dadan Hindayana itu kita kali kosong. Siapa lagi? Para koruptor, para penjahat, itu orang-orang yang nggak berpikir dengan kogito. Maka mereka nggak ada. Mereka nggak ada. Jadi kalau kita mau dianggap ada, eksistensi kita ada sesuai dengan tujuannya, maka kita harus berpikir pakai dasar dari prinsip-prinsip kogito. Jadi cogito ergo sum itu bukan aku berpikir maka aku ada, tapi cogito ergo sum itu aku berpikir dengan hukum-hukum cogito maka aku ada, gitu loh. Hukum-hukum cogito ini kan dia divine properties, dia divine principle, dia divine laws, dia divine concept, dia divine intellect, gitu. Jadi itu begitu ergo sum. Maka ketika manusia, especially orang-orang yang ada punya power ini, dia berpikir dengan hukum-hukum cogito, mana yang dimaksud oleh René Descartes, maka yang akan hadir adalah harmoni, yang akan hadir adalah in order, bukan disorder. Yang akan lahir adalah keseimbangan dan tidak chaos, begitu ya. Jadi mari kita berpikir dengan prinsip cogito. Tapi sebelum kita berpikir dengan prinsip cogito, terlebih dahulu kita harus mulai mendalilkan sejak hari ini bahwa cogito ergo sum itu bukan aku berpikir maka aku ada, tapi cogito aku ada. Nah, gitu. Oke, saya Dr. Fikri, saya undur diri. Salam.